Hai semuanya, kembali lagi bersama saya Khairul Rizky Tani Adam. Pada video kali ini saya akan membuat simulasi tentang jaringan wireless dan juga DHCP server. Nah, untuk pada video kali ini kita akan mensimulasikannya juga dengan Cisco Packet Tracer. Sebelumnya kita membahas terlebih dahulu terkait pengertian apa itu jaringan wireless dan apa itu DHCP server. Pertama-tama kita akan mengetahui dulu terkait jaringan wireless. Nah, secara teori jaringan wireless ini adalah jaringan nirkabel yang dia menggunakan gelombang radio seperti ponsel, televisi, radio, dan wifi yang telah kita gunakan sehari-hari. Bahkan komunikasi melalui jaringan wireless ini dia sangat mirip dengan komunikasi radio di dua arah. Dia sama saja. Nah, cara kerja jaringan wireless sendiri adalah adaptor wireless komputer. Dia menerjemahkan data menjadi sinyal radio dengan memancarkan menggunakan antenanya. Kemudian router wireless tersebut akan menerima sinyal dan melakukan dekode data. Nah, router akan mengirimkan informasi ke internet menggunakan kabel Ethernet dan terhubung ke komputer penerima. Nah, wireless internet dia adalah layanan internet yang dapat diakses tanpa koneksi kabel fisik ke komputer menggunakan internet. Jadi dia nirkabel atau tidak menggunakan kabel sama sekali. Nah, wireless juga memiliki keamanan jaringan, diantaranya ada Wi-Fi Protected Access Research Key atau WPAPSK. Kemudian ada WEP, Wide Equivalent Privacy, dan WPA, Wi-Fi Protected Access. Itu adalah frekuensinya, ada 2,4 GHz atau 2400 MHz dan frekuensi 5 GHz. Kemudian kita akan melakukan langkah-langkah percobaannya, gimana sih cara membuatnya di Cisco Packet Tracer. Nah, sangat mudah sekali. Pertama-tama kita buka terlebih dahulu Cisco Packet Tracer. Nah, ini saya membuat ulang dari servernya karena file yang lalu tidak tersimpan, jadi sudah membuat ulang. Kemudian kita membutuhkan switch. Kita taruh switchnya dan kita membutuhkan access point. Ada access point 1 dan access point 2. Kita beri nama AP1, kemudian kita beri nama AP2. Nah, setelah selesai access point-nya, kita buat perangkatnya apa saja. Ya, kita buat laptop, kita taruh di access point kedua. Kemudian ada smart device atau HP, kita taruh di sini. Setelah selesai, nah kita hubungkan dari router ke switch. Kita menggunakan kabel otomatis. Kita hubungkan, kita setting masuk ke fast Ethernet pada routernya, yaitu kita masukkan IP-nya, kita menggunakan 2.1. Network match-nya dia 255.255.0. Dan jangan lupa kita hidupkan. Setelah selesai, langkah kemudian kita masuk ke access point. Setelah itu kita ke config, masuk ke port 1. Nah, kita akan membuat access point ini dia tidak memiliki keamanan. Access point yang pertama, jadi dia langsung dapat ke koneksi melalui perangkat karena dia tidak memiliki autentikasi keamanannya. Sedangkan kita masuk ke poin kedua, kita akan men-setting
pada AP2 ini dia memiliki autentikasi keamanan. Seperti apa? Dia akan membuat autentikasi keamanannya menggunakan WPA2 PSK. Nah, kita setting password ya. Setelah kita setting, kita beri namanya untuk membedakan AP2. Oke. Setelah selesai, kita masuk ke laptop. Nah, di sini laptop dia belum bisa terhubung karena modelnya kita belum ubah. Kita matikan terlebih dahulu laptopnya. Kita ganti modelnya dengan UTC 300M agar bisa terhubung ke AP2. Setelah selesai, kita hidupkan. Setelah itu kita masuk ke sini, ke PC wireless. Kita akan koneksikan dia dengan AP2. Kita refresh. Masuk ke AP2. Connect. Kita klik connect. Nah, di sini akan kita diminta memasukkan passwordnya karena pada AP2 kita memberikan dia autentikasi keamanan. Connect. Nah, dapat kita lihat smartphone dan laptopnya sudah bisa terhubung masing-masing. Dimana smartphone dia ke akses point pertama langsung karena kita tidak men-setting autentikasi keamanannya, dan kita men-test setting pada AP2 yang akan menggunakan laptop, dan laptop pun sudah kita hubungkan. Sampai sini untuk mengecek apakah dia bisa berfungsi apa tidak. Jadi kita ke DNS-nya. Sebelumnya kita akan membuat mereka memiliki IP secara otomatis. Bagaimana caranya? Dengan membuat DHCP server. Apa itu DHCP server? Nah, kita masuk ke modul DHCP server. DHCP server adalah singkatan dari Dynamic Configuration Protocol. Adalah dia layanan yang secara otomatis akan memberikan nomor IP kepada komputer yang memintanya. Jadi nanti kita akan membuat handphone dan laptopnya dia memiliki IP otomatis yang dia akan diberikan oleh DHCP server ini. Komputer yang memberikan nomor IP disebut DHCP server, sedangkan komputer yang meminta nomor IP kita sebut sebagai DHCP client. Kemudian langsung saja kita ke percobaan skenario-nya. Dalam percobaan ini kita akan mensimulasikan DHCP server dan DHCP client di atas jaringan wireless bridge yang telah kita praktekkan. Jadi kita akan membuat DHCP server di mana komputer client dia akan mendapatkan IP secara otomatis dari DHCP servernya. Caranya kita buat terlebih dahulu server. Setelah itu kita rename menjadi DHCP server. Kemudian kita hubungkan kabelnya. Setelah kita hubungkan, kita masuk ke menu DHCP servernya, ke desktop. Kita masuk ke IP configuration. Jadi kita membuat terlebih dahulu IP address-nya, kita menggunakan 2.2, subnetnya 255.0. Kemudian jangan lupa gateway-nya, kita masukkan gateway dari router 2. Setelah itu kita untuk menghubungkan ke DHCP ke DNS server, kita masukkan IP DNS-nya juga. Oke, setelah selesai kita ke menu service, kita setting DP-nya, kita on-kan. Kemudian
gateway-nya kita isi dari router 2, DNS-nya juga kita isi. Kemudian start IP address kita mulai dari 3 untuk memberikan ke smartphone dan laptopnya. Kemudian maksimumnya kita batasi 5 saja. Kemudian kita add, kita save. Oke. Setelah selesai kita setting ke router 2, kita masuk ke RIP-nya, kita masukkan dari DHCP server, yaitu networknya dia tadi 192.168.2.2. Kita add. Nah, setelah kita set, kita testing dengan ICMP. Kita masuk ke PPU, kemudian kita tes. Kita akan mengirimkan laptop ke DC3. Kita delete, masuk ke menu simulation. Kemudian kita cek apakah mereka sudah mendapatkan IP-nya. Nah, dapat kita lihat mereka sudah mendapatkan IP masing-masing dan berhasil. Kemudian setelah itu kita mengecek apakah mereka sudah bisa mengakses DNS servernya. Kita masuk ke web browser, kemudian ketikkan jarcom.com. Nah, ini sebelumnya jarcom.com sudah saya masukkan domainnya ke DNS server, jadi dia bisa mengaksesnya. Kita masuk ke mode return untuk mempercepat menu smartphone jarcom. Snap and press off. Oke, baik. Kita ganti start IP address-nya. Kita cek pada DNS-nya. Jarcom.com ada. Kemudian kita masuk lagi ke browsernya jarcom. Nah, dapat kita lihat bahwa sudah berhasil. Laptop sudah bisa mengakses DNS dan juga bisa mengirimkan ke komputer lain. Oke, setelah kita cek semua sudah berhasil. Itu saja yang dapat saya jelaskan pada video kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga kita semua dapat mengambil pelajaran dalam